Hal penting yang wajib diketahui KPM, PKH maupun BPNT, apakah bantuannya cair atau tidak untuk di tahap selanjutnya. Nah, seperti apakah hal penting itu? Simak videonya setelah intro berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, yaitu Sahabat PKH, channel YouTube yang memberikan informasi seputar dengan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT maupun bantuan tambahan lainnya. Nah, seperti biasa di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan hal penting yang wajib diketahui oleh KPM, PKH maupun BPNT. Apakah bantuannya ini akan tetap tersalurkan atau sudah tidak tersalurkan lagi? Nah, untuk mengetahui hal penting itu seperti apa, simak videonya dari awal sampai akhir. Jangan di skip agar mendapatkan informasinya secara lengkap dan tidak menimbulkan kesalahpahaman pastinya ya. Namun sebelum ke informasi utama, di sini saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu bagi teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube saya ini. Terima kasih banyak, dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya ini, saya ucapkan selamat datang dan saya mohon bantuannya agar dukung channel YouTube saya ini dengan cara like, subscribe, dan komen, dan bisa dinyalakan tombol notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru seputar dengan video yang saya upload. Bagi teman-teman juga bisa meng-share di sosial media, baik itu di Facebook, di Instagram maupun di sosial media lainnya. Karena di channel YouTube saya ini akan selalu ada informasi terupdate, terakurat seputar dengan bantuan dari Kementerian Sosial, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT maupun bantuan tambahan lainnya. Baik, langsung saja di informasi utama terkait dengan status cek bansos yang sudah tidak update ya. Jadi ketika status di aplikasi cek bansos itu seperti yang ada di layar ya, PKH Januari sampai dengan Maret, ini artinya bantuannya sudah tidak update di aplikasi cek bansos. Jadi ketika di aplikasi cek bansos teman-teman mengecek namanya atau datanya dan diketahui bahwa bantuan PKH-nya sudah tidak update untuk periode penyalurannya, jadi bisa dipastikan bantuannya sudah tidak tersalurkan lagi ya. Hal itu bisa dikarenakan berbagai alasan ya. Dan untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada pendamping sosial yang ada di daerah dampingannya. Minta tolong dicekkan di aplikasi SIKNG terkait dengan permasalahan kenapa bantuannya tidak tersalurkan lagi ya. Jadi nanti di aplikasi SIKNG dijelaskan, di situ ada keterangan. Mungkin yang pertama bisa karena sudah tidak layak atau sudah tidak mampu. Yang kedua bisa dikarenakan keluar dari DTKS ya, karena sudah sejahtera. Yang ketiga sudah tidak memiliki komponen, atau yang keempat datanya tidak padan dengan Dukcapil. Nah, itu di aplikasi SIKNG nanti akan ditampilkan secara detail. Yang pasti ketika periode di aplikasi cek bansos ini sudah tidak terupdate lagi, maka bantuannya sudah tidak tersalurkan lagi ya teman-teman ya. Kemudian untuk alasan yang kedua yaitu terkait dengan adanya anggota keluarga yang satu kakak ini bekerja di suatu perusahaan sebagai karyawan swasta dan memiliki BPJS Ketenagakerjaan ya. Kalau terdeteksi memiliki BPJS Ketenagakerjaan, ini juga itu artinya bisa dinonaktifkan secara otomatis dari pusat. Seperti di video sebelumnya yang saya buat, bahwa KPM penerima bantuan atau anggota keluarga yang memiliki status pekerjaan adalah karyawan swasta dan terdeteksi PPU atau pekerja penerima upah di BPJS Ketenagakerjaan, maka bantuan sosialnya di stop otomatis oleh pemerintah pusat ya. Contoh PPU ini biasanya pekerja pabrik atau karyawan lembaga yang masih memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang aktif. Jadi walaupun anggota keluarga tersebut sudah keluar dari pabrik, tetapi untuk BPJS-nya masih aktif, ini juga bisa terdeteksi bantuannya bisa dinonaktifkan secara otomatis oleh pusat ya. Jadi bagi teman-teman ini bisa dicek di dalam KK-nya apakah ada status karyawan swasta
dari anggota keluarga yang ada di KK atau tidak ya, karena itu sangat mempengaruhi bantuan PKH ini akan tersalurkan kembali atau di stop otomatis dari pusat ya. Lanjut yang ketiga, yaitu sudah tidak ada komponen ya. Ini sudah pasti bantuannya tidak tersalurkan lagi ya, karena syarat untuk mendapatkan bantuan PKH itu harus memiliki komponen ya, baik itu komponen pendidikan, komponen kesehatan maupun komponen kesejahteraan sosial. Jadi ketika di dalam anggota keluarga sudah tidak ada komponen yang saya sebutkan tadi, maka secara otomatis juga bantuannya tidak tersalurkan kembali ya. Yang keempat yaitu terkait dengan guru honorer yang sudah sertifikasi ya. Jadi ketika teman-teman menjadi guru honorer atau mengabdi di TK maupun di PAUD, nah ketika data dari teman-teman ini sudah sertifikasi, maka di dalam aplikasi DTKS akan terdeteksi dan secara otomatis bantuan dari teman-teman semuanya ini juga tidak akan tersalurkan kembali ya, karena sudah terdeteksi masuk di sertifikasi. Nah, dan di daerah dampingan saya ini hampir semua yang saya sebutkan tadi ada kasusnya ya teman-teman ya. Jadi ketika saya melakukan pengecekan di aplikasi SIKNJ terkait dengan KPM guru honorer yang sudah sertifikasi, ini langsung ada keterangannya sudah sertifikasi, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti ketika bantuan PKH-nya sudah tidak tersalurkan lagi atau status yang ada di cek bansos ini sudah tidak berubah lagi, ini teman-teman bisa langsung melakukan pengecekan di KK-nya apakah ada yang saya sebutkan tadi ya. Ketika bantuannya tidak keluar tetapi di aplikasi cek bansos ini sudah berubah periodenya, itu ditunggu saja sampai dengan tahap penyaluran ini selesai ya teman-teman ya. Karena untuk tahap penyaluran bantuan PKH tahap 3 ini masih terus berjalan sampai saat ini dan masih berlangsung untuk proses penyalurannya, walaupun saat ini sudah memasuki di bulan September di minggu pertama, yaitu tanggal 5 September tahun 2023. Bagi teman-teman yang bantuannya atau periode di cek bansos sudah berubah, ini ingin memastikan apakah bantuannya masih tersalurkan atau tidak, ini bisa menghubungi pendamping sosial masing-masing dan minta tolong untuk dilakukan pengecekan di aplikasi SIKNJ milik pendamping sosial, apakah status dari bantuan PKH dari teman-teman ini sudah berubah menjadi SP2D atau belum, karena di dampingan saya juga masih beberapa yang belum tersalurkan bantuan PKH ini, dan ketika saya lakukan pengecekan memang untuk periodenya sudah berubah menjadi Juli Agustus. Jadi untuk KPM ini saya harapkan sabar terlebih dahulu untuk menunggu termin selanjutnya ini turun atau SP2D dari pusat turun lagi ya. Baik, itulah informasi yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.